Sosok Raden Brotoseno kembali menjadi perbincangan hangat. Semua tak lepas dari kasus korupsi yang dulu pernah menjeratnya. Sempat tersandung kasus korupsi, suami Tata Janeta ini justru tidak dipecat Polri. Bahkan Raden Brotoseno kembali aktif bekerja di Bareskrim Polri. Seperti dilansir dari tribunnews.com, Raden Brotoseno adalah polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polri (AKBP). Ia adalah lulusan Universitas Indonesia. Sepak terjangnya di kepolisian termasuk cemerlang. Brotoseno juga disebut sempat menjadi kepala unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri. Dari Bareskrim, ia juga sempat menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkarir di KPK, ia sempat mengusut kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondakh. Setelah berkarir di KPK, ia pun kembali ditugaskan di Polri. Namun, ia tersandung kasus suap. Dilansir dari kompas.com, kala itu, Raden Brotoseno adalah Kepala Unit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Dittipikor Bareskrim Polri. Ia dinyatakan menerima hadiah dalam proses penyidikan dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Pada 2017, ia divonis 5 tahun penjara dan dikenakan denda Rp300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Pada Februari tahun 2020, ia disebut dinyatakan bebas bersyarat. Dari kehidupan pribadinya, Raden Brotoseno kemudian menikah dengan penyanyi top tanah air. Ia menikahi penyanyi cantik, Tata Janeta pada November tahun 2020. Foto-foto pernikahannya pun sempat menjadi sorotan. Pada 2021, mereka dikaruniai buah hati bernama Erlangga dan Nendra Brotoseno. Melalui Instagram, Tata Janeta pun kerap membagikan foto-foto kebahagiaannya dengan suami dan anak-anak. Propam Polri menjelaskan alasan mantan napi korupsi, Raden Brotoseno tak dipecat dari institusi kepolisian lantaran ia berprestasi selama berdinas di Korps Bayangkara. Hal ini diungkapkan oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Keputusan tak dipecatnya Raden Brotoseno tersebut berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sedangkan pelaksanaan sidang KKEP berdasarkan putusan nomor PUT 72/2020 pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 lalu. Sementara penilaian Raden Brotoseno yang berprestasi berdasarkan pernyataan dari atasannya di Polri. Selain itu, Sambo mengungkapkan pertimbangan lainnya yaitu kasus korupsi Brotoseno tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan terpidana lain atas nama Haris Arthur Haidir selaku penyuap. Kemudian, pertimbangan lainnya yang diungkapkan Sambo adalah Raden Brotoseno juga telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor awalnya selama 5 tahun lantaran berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas. Sebelumnya, Sambo juga mengatakan Raden Brotoseno tidak pernah dipecat dari instansi kepolisian tetapi disangsi berupa permintaan maaf dan demosi dalam sidang KKEP. Dalam sidang tersebut, dirinya mengungkapkan Raden Brotoseno terbukti bersalah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara profesional dan proporsional. Sambo menjelaskan dalam sidang tersebut, Raden Brotoseno hanya dijatuhi sanksi untuk meminta maaf secara lisan. Serta, kata Sambo, hanya disanksi berupa demosi dari jabatannya yang sebelumnya yaitu Dirtipikor Bareskrim Polri. Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan adanya dugaan Raden Brotoseno yang kembali menjadi penyidik di Bareskrim Polri. Koordinator IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan jika dugaan Raden Brotoseno benar telah kembali menjadi polisi aktif maka merupakan pelanggaran. Sugeng juga menjelaskan setiap anggota Polri yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harus dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi ini tertuang pada pasal 21 ayat 3 huruf A Peraturan Kapolri Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.